Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lilis Kurnaisi, NIM 19070010131. Di sini saya akan menjelaskan tentang PFA atau Psychological First Aid. Mengalami bencana akan menghadapkan seseorang pada situasi yang sulit. Berbagai macam kehilangan yang dialami secara tiba-tiba, baik yang bentuknya terlihat seperti harta benda, rusaknya rumah, meninggalnya anggota keluarga, maupun yang tidak terlihat seperti rasa aman, rasa percaya, ikatan sosial, harapan dan gambaran diri yang positif, tentu akan berdampak pada kondisi psikologis seseorang. Ketidakseimbangan kondisi psikologis ini biasanya muncul dalam bentuk terganggunya fungsi-fungsi psikologis seseorang seperti perasaan, pemikiran, dan perilakunya, antara lain kesedihan yang mendalam, rasa cemas dan takut, kehilangan orientasi, sering teringat kembali pada peristiwa yang traumatis, menarik diri dari pergaulan, dan masih banyak lagi. Ketika seseorang menampilkan reaksi semacam ini, bukan berarti ia mengalami gangguan kejiwaan. Perlu dipahami bahwa reaksi-reaksi ini merupakan reaksi normal ketika seseorang baru saja mengalami kejadian yang sulit. Walaupun demikian, jika dibiarkan dan tidak dikelola dengan baik, reaksi-reaksi ini bisa berkembang menjadi gangguan yang lebih buruk, bahkan bukan tidak mungkin menjadi sebuah gangguan stres pasca trauma. Salah satu strategi untuk menanggulanginya ialah dengan memberikan PFA atau Psychological First Aid bagi penyintas yang membutuhkannya. Konsep PFA bisa dianalogikan dengan konsep P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Jika P3K diperlukan untuk mengurangi ketidaknyamanan tubuh karena luka fisik, sedangkan PFA diperlukan untuk mengurangi ketidaknyamanan yang disebabkan karena reaksi emosi dan pikiran setelah mengalami peristiwa traumatis. Menurut Evelyn Phillips Ken Feldman 2006, PFA merupakan serangkaian keterampilan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif stres dan mencegah timbul gangguan kesehatan mental yang lebih buruk diakibatkan oleh bencana dan situasi kritis. Apa sih tujuan PFA? PFA bertujuan untuk mengurangi serta mencegah munculnya dampak psikologis yang lebih buruk dan memperkuat proses pemulihan psikologis. Ada 6 prinsip PFA. Yang pertama, look atau melihat, yaitu mampu membaca situasi dan memahami apa yang dibutuhkan oleh penyintas. Kedua, listen, mendengarkan, yaitu menerapkan kemampuan mendengar aktif. Seperti keluhannya kita dengarkan dengan baik, tetapi kita tidak boleh menekan-nekan untuk bertanya lebih lanjut. Yang ketiga, comforting, memberi rasa nyaman dan membantu agar penyintas menjadi lebih tenang. Keempat, connecting, koneksi, yaitu membantu menghubungkan penyintas dengan layanan darurat yang dibutuhkan, misalnya menghubungkan dengan pusat informasi, layanan darurat, klinik darurat. Yang kelima, protecting, melindungi, yaitu melindungi penyintas dari kerugian yang lebih jauh. Keenam, instilling hope, menanamkan harapan, tetapi tidak memberikan janji yang berlebihan yang tidak realistis. Tanamkan harapan-harapan realistis bahwa kondisi akan membaik dan ada makna dari setiap kondisi yang diperoleh. PFA diadaptasi dengan menggunakan kerangka kerja safety, function, dan action, atau disebut SFA. Ada 3 target utama dalam kerangka ini. Yang pertama, safety, memenuhi rasa aman penyintas yang membutuhkan dukungan. Contohnya, menjaga penyintas dari bahaya dan menawarkan perlindungan, menciptakan rasa aman baik secara fisik maupun psikologis, memenuhi kebutuhan dasar penyintas seperti sandang, pangan, tempat tinggal, dan pertolongan medis. Yang keempat, function, memulihkan keberfungsian penyintas secara optimal. Contohnya, memberikan rasa aman, ketenangan,
dan stabilisasi emosi, menenangkan penyintas dengan memberikan pelukan dan sentuhan-sentuhan kecil agar penyintas merasa aman serta membawanya duduk ke tempat yang lebih nyaman dan sejuk. Yang ketiga, ada action, memfasilitasi penyintas untuk terlibat secara aktif dalam proses pemulihannya. Contohnya, dengan memberikan informasi mengenai situasi terkait bencana yang terjadi dan juga memberikan edukasi bagaimana cara-cara meminimalisir terjadinya bencana agar mereka paham dengan tindakan-tindakan apa saja yang untuk mencegah terjadi bencana kembali. Kemudian ada langkah-langkah memberikan PFA. Yang pertama, memahami situasi dengan menawarkan bantuan dan memahami kebutuhan. Yang kedua, memperkenalkan diri untuk memunculkan trust agar mendukung proses pemulihan psikologis itu. Memperkenalkan diri dengan cara yang santun, namun akan lebih baik lagi jika memperkenalkan diri sesuai dengan budaya mereka. Selanjutnya, apa saja kemampuan yang dibutuhkan oleh seorang relawan? Pertama, kemampuan memahami informasi di dalam situasi bencana. Yang kedua, kemampuan mengetahui kebutuhan penyintas apa saja dan memahami situasi. Yang ketiga, kemampuan bagaimana cara menghubungkan penyintas dengan layanan darurat. Keempat, kemampuan mendengar aktif. Kelima, kemampuan empati. Dalam prinsip PFA harus diberikan segera, akurat, dan jujur. Mengapa? Karena bayangkan jika penyintas sedang kesulitan mencari saudara dan keluarganya, tetapi kita menunda-nundanya, jadi seharusnya kita langsung bergerak dan itu akan membuat penyintas percaya sama kita. Kemudian informasi juga harus akurat. Kita sebagai relawan harus selalu update, misalnya data korban yang selamat siapa saja, data korban yang meninggal siapa saja. Kemudian bersikap jujur, katakan apa adanya dan jangan pernah menjanjikan sesuatu yang tidak bisa kita penuhi. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.